Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Panipahan. Di kesempatan ini kita lanjut ya berita yang tadi siang ya. Saya tidak punya bahan guys. Jadi begini, Kompas ID melakukan wawancara mendalam kepada pakar tentang brain rot, yaitu otak busuk ya. Nah, ini menarik dan diberitakan di Kompas ID. Saya tidak tahu apakah mereka yang tidak langganan tidak bisa membaca ini. Jadi ini kesempatan Anda yang tidak berlangganan dengan Kompas ID bisa membaca melalui YouTube channel saya ya. Mari kita lihat ya. Ini judulnya adalah wawancara pakar ancaman brain rot di balik adiksi media sosial. Brain rot bukan sekedar istilah guyon. Dalam wawancara khusus para pakar ungkap dampaknya bagi otak generasi muda dan cara kita menghadapinya. Ini seru ya. Jadi kalau kalian adalah orang tua, maka ini adalah ilmu yang bermanfaat untuk mendidik anak. Jadi kalau kalian adalah pemuda seperti saya, maka ini adalah semacam antisipasi atau pengetahuan yang sangat penting untuk mengcounter begitu lajunya pengetahuan, lajunya informasi di media sosial atau perkembangan teknologi hari ini. Ada yang disebut sebagai artificial intelligence, kecerdasan buatan yang bisa berdiskusi dengan manusia dan seterusnya. Itu luar biasa. Bahkan bisa mengekspresikan berbagai macam emosi dan seterusnya. Oke, kita langsung saja baca berita ini dan kita akan mengulas pelan-pelan beritanya ya. Brain rot. Nah, dia. Istilah yang semula dianggap guyonan warga net kini mulai mendapat perhatian serius. Oke. Ini bergeser sedikit ini. Oke, nah ini dia. Istilah ini mulai dikaji serius oleh para ahli dari berbagai bidang. Mereka menilai brain rot sebagai fenomena nyata yang berdampak pada kesehatan mental, daya pikir, dan relasi rasional manusia. Relasi sosial, mohon maaf, agak ngantuk ini. Relasi sosial manusia terutama di tengah dominasi gawai dan algoritma ya. Ya. Sementara masih normatif, tidak perlu kita ulas ya. Lanjut untuk menelaah lebih jauh gejala dan dampak. Kompas wawancara sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu seperti psikiatri, psikolog, sosiologi, ilmu komunikasi, hingga pengembang dan pengamat media sosial. Kompas berbincang pada Christiana Siste, psikiater dan pakar neuroscience Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Firman Kurniawan, pengamat budaya digital Universitas Indonesia, Asep Suryana, sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Andini Damayanti, psikolog Universitas Airlangga, dan Enda Nasution, pengembang dan pengamat media sosial pada pertengahan April 2025. Berikut cuplikan tanya jawabnya. Nah, ini dia. Apa itu brain rot? Apa ada buktinya secara saintifik? Ini foto siapa ini? Ini dia foto Firman Kurniawan ya, bukan Firman Panipahan. Firman Panipahan adalah channel ini. Oke, kita lanjut. Firman Kurniawan, istilah brain rot ini seperti kata yang menjadi Oxford Word of the Year tahun 2024 adalah sebuah istilah yang sebetulnya sifatnya populer. Jadi orang-orang terpapar media sosial dalam intensitas yang tinggi itu nanti cenderung seperti kesulitan berkonsentrasi. Ini kata kunci nih, kesulitan berkonsentrasi, mengingat hal-hal yang lampau. Wah, ini juga berarti ada gangguan pada memori ya. Penyakit brain rot ini. Kemudian diajak berpikir secara mendalam itu susah. Nah, ini makanya
disebut sebagai pembusukan otak. Jadi otak yang membusuk itu bukan secara fisik, tetapi fungsinya yang menumpul ya, sebagai pengontrol segala sesuatu yang masuk, dalam pengertian kalau kita melihat secara empirik atau empirisme dalam pengertian ilmu, segala sesuatu yang ditangkap oleh panca indera itu adalah suatu yang kemudian berinteraksi dengan otak secara langsung. Oleh karena itu, secara gampangnya begini, orang yang sudah levelnya suhu di dalam silat, dia memiliki gerak refleks yang luar biasa. Gerak refleks itu adalah hasil atau buah dari kebiasaan yang itu direkam oleh otak menjadi reflektivitas. Nah, itu yang kemudian tubuh memiliki kecerdasan. Itu makanya muncul nanti istilah tubuh yang memiliki kecerdasan. Sama dengan orang yang memiliki bakat dalam bermain bola, menggiring bola begitu hebatnya, menendang dengan akurat dan sebagainya. Itu semua bukan semata-mata karena kecerdasan matematik, tetapi kecerdasan fisik ya, yang itu direkam berulang-ulang oleh akal sehingga menjadi keahlian. Nah itu. Nah sekarang hal-hal seperti itu menjadi menumpul karena otak tidak bekerja dengan baik. Bukan membusuk dalam pengertian fisik, tapi ada gangguan memori seperti yang disebutkan tadi ya oleh Firman Kurniawan. Dan itu berbahaya ya guys ya. Berbahaya sekali kalau kita melupakan banyak hal tentang apa yang pernah terjadi dengan kita gitu. Di sisi lain ada hal-hal positifnya gitu. Dia menjadi orang yang lebih ikhlas dalam arti tidak mengenang masa buruk ketika dia dalam kesusahan karena sudah lupa. Tapi sains perasaan untuk mengungkap suatu fenomena, menangkap kesusahan orang lain, bersimpati, itu akhirnya menjadi hilang. Karena untuk bersimpati dengan orang lain, kita harus pernah mengalami terlebih dahulu. Ada kita melihat orang kecelakaan, jatuh gitu. Kalau kita memiliki simpati yang tinggi, kita akan mengalami seperti yang dialami oleh orang yang jatuh. Kita ikut sakit. Nah, itu yang kita khawatirkan. Kalau kita pernah sakit, namun kita lupa rasa sakit itu simpatinya bisa hilang ya. Nah, penting sekali otak itu ya. Ini dari Christiana Siste, memang ada hipoaktivasi dari otak yang menjadi fungsi otak menurun atau disfungsi karena akses terhadap internet yang terlalu banyak, misalnya terhadap media sosial. Nah, kalimat pertama ini kita bisa memperdebatkan sebenarnya, tapi saya memiliki kesesuaian dari makna itu gitu. Jadi sebenarnya otak itu bukan tidak sanggup menampung seluruh informasi ya, tetapi dia harus by proses. By proses itu apa? Otak harus melakukan perjalanan yang alami, yang natural, yaitu memahami setiap langkah, mengalami katakanlah gesekan panas ya yang membuat seseorang kalau dalam berpikir pusing gitu, dalam keadaan stuck, jenuh dan seterusnya itu, sehingga otak memiliki pengalaman kesakitan ketika berpikir begitu keras gitu, sehingga dia mengantisipasi tubuhnya dalam pengertian tubuh otak, sehingga dia memiliki kapasitas yang lebih besar gitu. Jadi mengurai dirinya sendiri menjadi lebih besar gitu. Sehingga semakin banyak orang itu belajar, maka otak itu semakin menyesuaikan. Masalahnya otak tidak pernah belajar dicegoki dengan informasi yang begitu besar. Jadi hang.
maka otak itu tidak bisa langsung dikasih informasi yang dibanjiri dengan informasi yang begitu besar kalau kapasitas otaknya kecil. Sejatinya Tuhan itu adil ya, memberi kapasitas otak itu semuanya sama, hanya saja ada otak yang terlatih yang kemudian dengan latihan itu dia membesar. Salah satu latihan otak adalah membaca, diskusi, memahami hal-hal yang kompleks, yang luar biasa sulit dan seterusnya, memecahkan perkara-perkara yang sangat pelik dan seterusnya, merasakan pengalaman, menerasikan pengalaman kesakitan, rasa sayang, cinta dan sebagainya itu adalah latihan otak semua gitu dan sebagainya. Latihan otak itu bukan main catur ya, beda ya. Nah, mari kita lanjutkan ini. Dari penelitian yang pernah kami lakukan, memang ada penurunan fungsi konektivitas otak pada saat akses terhadap internet berlebihan. Penelitian dilakukan terhadap 30 remaja SMP dan SMA yang adiksi internet, serta 30 remaja SMP dan SMA tanpa adiksi internet. Di situ terlihat ada penurunan fungsi konektivitas fungsional pada otak. Ini berbahaya ya, terutama area sentral executive network yang mengatur konsentrasi, memori, kemudian juga refleksi diri. Oke, saya bisa memahami, tapi saya tidak mau mengomentari itu ya. Bahwa memang konsentrasi dan sebagainya itu perlu latihan. Justru bahkan orang yang bermain game konsentrasinya lebih tinggi. Ini makanya saya tidak mau mengomentari hal ini. Jadi kontradiktif juga nanti pada akhirnya ya. Tapi itu luar biasa penelitian ya, tidak bisa dibantah kebenaran itu. Siapa saja yang paling rentan terdampak oleh brain rot? Ini dia, Andini Damayanti. Kelompok ini jawaban pakar juga. Kelompok usia yang paling terdampak atau paling parah adalah generasi Z dan generasi Alpha, karena mereka tumbuh besar dalam era internet dan media sosial. Oke, khususnya sejak tahun 2010-an. Saat media sosial mulai berkembang pesat dan digabungkan dengan penggunaan smartphone, mereka berada di usia remaja, fase penting dalam perkembangan kognitif dan sosial. Jadi mereka benar-benar tumbuh bersama internet dan media sosial. Tidak seperti generasi sebelumnya. Sekarang jawaban Firman Kurniawan. Tidak saya komentari, itu sangat normatif ya. Kelompok paling berdampak oleh media sosial adalah generasi milenial hingga gen alpha dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Loh. Ini menarik ini. Bukan menengah atas ya, tapi menengah ke bawah. Mereka cepat beralih ke kehidupan digital dan sangat bergantung pada gawai. Sementara pilihan aktivitas alternatif mereka terbatas dibandingkan dengan masyarakat yang ada di kelas menengah ke atas. Oke. Iya, benar. Menengah ke atas rata-rata mereka berpendidikan ya. Jadi memiliki antisipasi ya. Sementara orang yang tidak berpendidikan, antisipasinya kurang. Dan juga alternatif itu penting. Alternatif untuk pengganti kenikmatan bermain anak itu penting juga itu. Dan menengah ke bawah itu sering sekali tidak memiliki alternatif itu ya. Oke, apa penyebab utama brain rot di Indonesia? Christiana Sister menjawab, brain rot muncul akibat pengguna internet yang berlebihan, yakni lebih dari 8-10 jam per hari menurut DSM-5, Panduan Diagnosis Gangguan Jiwa. Remaja dan dewasa muda paling rentan karena terpapar konten media sosial yang menarik secara visual dan emosional, seperti video pendek, warna cerah, bahasa gaul, dan isu keseharian. Online game juga menjadi faktor dengan fitur sosial, pembelian skin dan sebagainya ini ya. Oke, menarik.
sekarang jawaban Enda Nasution. Dari sisi pengembang, media sosial dirancang agar pengguna betah berlama-lama. Itu dikenal dengan istilah stick kindness karena waktu yang dihabiskan di aplikasi jadi kunci bisnis iklan mereka. Di sini algoritma memainkan peran utama terus belajar, menyesuaikan konten dengan minat pengguna, bahkan bereksperimen menyodorkan tema baru. Tujuannya satu, mempertahankan atensi, ditambah efek dopamin dari respon seperti like atau komentar pengguna terdorong untuk terus kembali. Ini bisa menciptakan kecanduan. Betul sekali. Saya tidak komentar itu. Bagus sekali jawabannya. Dari Asep Suryana. Bisa dibilang kini kita hidup dalam sangkar digital. Istilah sangkar digital ya. Kita terkurung ya. Dimana kehidupan sehari-hari semakin diatur oleh sistem algoritma. Di mana tren berada, di situ orang ramai. Kira-kira begitu. Setiap klik direkam dan dianalisis membentuk pola kebiasaan yang sulit dilepaskan. Oke. Algoritma mengarahkan pada yang kita lihat dan pikirkan, menjadikan manusia bukan lagi subjek yang bebas, melainkan objek yang terus dikendalikan. Secara umum, apa saja bentuk gejala dan perilaku yang mencerminkan terjadinya brain rot pada anak-anak juga dewasa? Ini dia jawaban Kristiana Sate. Untuk adiksi internet, gejalanya lebih memprioritaskan penggunaan internet dalam kehidupan dan kehilangan kontrol dalam penggunaan internet. Misalnya, bangun tidur langsung menggunakan internet, akses internet 8 sampai 24 jam. Jadi tidurnya terganggu, sekolah terganggu, hubungan dengan orang tua memburuk, mulai menarik diri dari lingkungan sekitar dan memilih hanya online saja karena mereka punya banyak teman online. Moodnya tidak stabil, sering marah-marah dan gangguan depresi. Ini gejala ya. Jadi kita bisa melihat nanti sebagai antisipasi. Lanjutkan ke bawah terus ya, ini terakhir ya. Asep Suryana, kalau mereka tidak melihat layar bisa merasa gelisah. Ada rasa tidak nyaman, mereka terbiasa membuka ponsel meskipun sebenarnya tidak ada kebutuhan. Bahkan sampai pada tingkat yang ekstrim mereka menjadi asosial. Saat bertemu orang pun tetap sibuk membuka ponsel, bahkan ke kamar mandi pun bawa ponsel. Ponsel menjadi sesuatu yang harus selalu melekat. Ketika harus dipisahkan, emosi mereka bisa jadi labil. Pada dasarnya sama juga untuk orang dewasa, tetapi orang dewasa biasanya punya kesadaran karena ada tanggung jawab sosial. Andini Damayani, tapi saya komentar ini dulu ya. Ini benar sekali ya. Jadi ada istilah menarik dulu dari dosen saya, Pak siapa namanya, ya lupa saya nama dosen pun lupa. Bilang gini, handphone itu hari ini orang-orang kalau ke kampus itu lupa pakai kaos kaki, itu dia tidak gelisah. Tapi kalau lupa bawa handphone, nah itu jadi masalah. Dia seolah-olah sebagian jiwanya tertinggal di rumah gitu. Kira-kira itu apa yang mirip seperti apa yang disampaikan oleh Asep Surya ya. Selanjutnya ini yang terakhir, Andini Damayanti. Betul, anak-anak dan remaja lebih rentan dibandingkan dengan orang dewasa. Mereka lebih sering menarik diri dari lingkungan sosial dan mengalami kesulitan dalam mengelola emosi. Sementara itu orang dewasa cenderung tetap berfungsi karena masih memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan. Anak-anak itu akan dewasa gitu. Jadi kalau anak-anak sudah kecanduan dengan katakanlah sesuatu yang fantasi ya, handphone itu menyalurkan fantasi yang luar biasa dengan animasi yang canggih, pencahayaan yang
tepat, warna-warninya, kisah di dalamnya, suara, sounds dan seterusnya itu mempengaruhi psikologi yang begitu itu. Seperti saya dulu pernah mengalami kecanduan, dalam arti bukan kecanduan tapi merasa tidak puas kalau novel itu belum selesai dibaca. Jadi selalu mencuri waktu untuk membaca novel itu, paling tidak habis 2 lembar. Tapi ketika sudah habis 2 lembar, mau ke lembar ketiga. Habis setelah itu sampai 1 bab, 2 bab, 3 bab, sampai selesai ceritanya baru selesai. Itu semacam dipengaruhi oleh alur-alur seperti itu ya. Tapi novel, begitu selesai novel ya sudah, kita tidak memiliki kepenasaran lagi, rasa penasaran dan seterusnya, tapi justru lebih kepada nanti ya menarik ya, kita menjadi orang yang menyukai cerita-cerita gitu ya. Tapi itu tidak memiliki efek samping ya. Dan kecanduan itu sekarang sudah hilang saya. Kenapa? Kalah dengan video-video pendek ya. Saya melihat video pendek itu lebih menarik daripada membaca novel yang tebal itu. Bahkan membaca cerpen pun itu saya rasa sekarang merasa panjang gitu, padahal cerpen kan gitu. Karena saya ya itu tadi terpengaruh dengan media sosial yang di dalam 30 detik pertama itu sudah menyampaikan inti-inti dari apa yang ingin dia sampaikan dalam 1 jam. Gitu kira-kira. Terima kasih sudah menonton video ini dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.